Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Nah, sekarang saya mau menunjukkan kepada teman-teman hasil dari program profesi yang saya ikutin semester ini, gitu ya. Nah, jadi kemarin saya baru cek, ternyata nilainya udah keluar, ya. Kalau kita lihat sama-sama, ya, nanti masuknya ke sini ke Akademik ITB HID. Nanti kalau teman-teman mengikuti program profesi akan dikasih account, ya. Jadi accountnya kurang lebih begini, mahasiswa dengan ini nomor NIM saya, ya. Nanti kita diberikan password sementara, gitu ya. Lalu bisa mengaktifkan. Nah, disinilah kita akan melihat kurikulum, ya, apa aja yang harus diambil dalam apa sih namanya program profesi ini, kurang lebih seperti itu, ya. Tapi biasanya program profesi mata kuliahnya sudah sudah fix, ya, kurang lebih seperti kode etik, profesionalisme, keamanan dan kesehatan, gitu ya, praktek keinsinyuran, studi kasus dan seminar. Ini semua kurang lebih 24 SKS harus kita ambil, ya, paket, dan harus lulus. Oke. Nah, jadi saya akan melihatkan Anda hasil saya. Cep. Tadadada. Oke, jadi bisa Anda lihat di sini, ini nilainya udah keluar, ya, semua A, ya. Jadi bisa Anda lihat kan dari video-video yang sebelumnya saya mengerjakan tugas-tugasnya begitu, lalu mensubmit sesuai dengan jadwal dari ITB dan hasilnya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada 6 mata kuliah, tapi seperti penjelasan saya sebelumnya, secara gambaran umum itu sebenarnya yang kita kerjakan itu cuma 3 ini aja, ya. Jadi kode etik dan etika profesi, ya, PI 5001, profesionalisme keinsinyuran PI 502, dan keamanan, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan atau K3L PI 5003, ya, 5003. Itu masing-masing 2 SKS, begitu, ya. Lalu kemudian di sini ada praktek keinsinyuran 12 SKS, ya, bobotnya cukup besar, ya. Tapi ini tidak ada kuliahnya, tidak ada tugas juga, gitu. Jadi ini mungkin menurut saya nilainya diambil dari, misalnya dari apa, ya, dari CV, mungkin dari CV, dari autobiografi, karena autobiografi itu kan menjelaskan pengalaman Anda juga, apa saja yang sudah Anda kerjakan setidaknya lah, ya, secara garis besar. Untuk lebih detailnya itu ada CV. Nah, CV itu kan kita melampirkan project-project apa yang sudah kita kerjakan, begitu, ya. Lalu training-training apa yang sudah kita lakukan, makalah-makalah apa yang sudah kita terbitkan, gitu. Jadi itu mungkin masuk ke dalam penilaian praktek keinsinyuran ini, gitu loh. Sehingga mereka bisa asumsikan oke, ini sudah cukup berpengalaman. Oke, lalu kemudian studi kasus. Nah, studi kasus ini ada di portofolio. Anda mungkin masih ingat dari masing-masing portofolio kita ada 4 studi kasus, ya. Jadi dari masing-masing studi kasus ini dievaluasi, ya, dan jumlah SKS-nya 4, ya. Dan itu dapat A. Lalu kemudian seminar, workshop atau diskusi, ini adalah seminar, video seminar yang kemarin sudah saya juga tampilkan, ya, di YouTube. Itu bobotnya 2 SKS dan saya dapat A. Jadi semuanya dapat A. Jadi intinya, ya, saya cuma mau menggarisbawahi bahwa kalau Anda ngikutin seperti yang saya sudah buat di video, mulai dari tugas 1, 2, 3, 4, 5 dan tugas ke-6, Anda pasti bisa lulus juga seperti saya, gitu. Mungkin dengan hasil yang lebih matang lah, ya, presentasi yang lebih baik, persiapan yang lebih baik, gitu, ya. Jujur aja saya ketika saya pertama kali mengambil program profesi ini, mereka itu pada saat introduction itu menyebutkan portofolio itu apa sih, gitu, ya. Saya bingung, gitu. Makanya saya sempat mencari di KBBI portofolio apa, gitu, ya. Ini ada tas untuk surat, dompet, pimpinan departemen, gabungan saham, dan ini mungkin yang lain itu kumpulan pekerjaan peserta didik dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan yang ditentukan. Nah, ini mungkin lebih berkorelasi, tapi saya nggak tahu bentuknya itu
portofolio itu seperti apa gitu. Nah, ternyata dari video-video saya yang sebelumnya Anda juga bisa tahu bahwa portofolio itu ya itu adalah semacam karangan ya dalam bentuk Word dokumen mengenai etika, mengenai profesionalisme keinsinyuran dan K3L gitu loh. Dan melampirkan juga studi kasus 4 studi kasus dari pengalaman keinsinyuran Anda gitu. Jadi narasinya gitu. Jadi kita menarasikan pengalaman kita di dalam Word dokumen ya, itulah yang kita submit ke ITB sebagai bentuk bahwa kita sudah sudah melakukan praktek keinsinyuran gitu loh. Jadi itu yang dimaksud portofolio. Dan saya baru tahu ya setelah saya melewati semua ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang baru melihat video ini bisa kembali ke video-video sebelumnya, bisa lihat bagaimana tugas 1, 2, 3 dan 4 sampai 6 ya. Sehingga Anda bisa lebih matang ketika mengambil program profesi ya, khususnya di ITB ya, ataupun di tempat yang lain gitu. Karena pasti sama itu ya, karena distandarisasi oleh PPI ya. Jadi semoga ini bisa jadi motivasi buat Anda. Kalau saya bisa dapat A ini, ya Anda juga seharusnya bisa jika mengikuti instruksi yang saya sudah sebutkan di video-video sebelumnya. Oke? Lalu selanjutnya saya mau nunjukin misalnya ini di wisuda. Anda sudah bisa lihat di sini dituliskan di sini Anda terdaftar sebagai calon peserta yudisium Juni 2001. Lalu kemudian terdaftar sebagai calon peserta seremoni wisuda Juli 2021. Jadi Juli 2021 ini saya akan wisuda gitu. Lalu ini ada fotonya, itu nanti kita di sini ada link ya, edit data induk calon peserta wisuda. Nah, ini kita harus mensubmitkan fotonya harus memakai jas dan berdasi, background putih, tidak lebih dari 4 MB gitu ya. Foto akan dicetak permanen pada sertifikat profesi dan transkrip Anda gitu. Nanti di sini biasanya ada bagian upload, lalu Anda upload foto tersebut, foto yang akan Anda mau letakkan atau cetak di sertifikat wisuda Anda ya, sertifikat ijazah lah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi Anda bisa upload gitu. Di sini saya tidak ada pilihan upload lagi karena sudah saya masukkan gitu. Begitu pula ini harus diklik ya. Sudah terverifikasi. Nah, ini saya baru terverifikasi. Oke, berikutnya yang mau saya sampaikan adalah mengenai setelah ini bagaimana nih, kan gitu. Nah, saya cuma mau menggarisbawahi, ini juga sudah saya sebutkan di video berikutnya bahwa setelah tamat program profesi ini itu belum berarti Anda sudah tersertifikasi, tidak. Ya, itu hanya adalah langkah awal untuk melakukan sertifikasi. Jadi setelah ini Anda harus mendaftar ke PPI untuk melakukan sertifikasi gitu. Nah, syarat sertifikasi itu salah satunya adalah ini, lulus dari program profesi masing-masing jurusan dan bidang studi masing-masing gitu. Itu salah satu syaratnya. Jadi Anda nggak mungkin sertifikasi keinsinyuran kalau tidak mengikuti program profesi. Kurang lebih seperti itu ya. Gitu. Jadi intinya adalah bahwa setelah ini nanti ya Anda harus mendaftar ke PPI ya. Nanti ada dikasih juga linknya begitu, atau kita tinggal browsing mendaftar PPI untuk sertifikasi, itu udah jelas gitu. Itu banyak kontak number yang bisa kita hubungin begitu ya. Dan persyaratan-persyaratannya itu kurang lebih nanti ya mirip-mirip seperti yang di sini gitu. Saya belum ke situ, nanti saya akan buat video mengenai itu, tapi intinya adalah bahwa gelar insinyur IR yang ada kita dapatkan di program profesi ini adalah gelar akademik ya, dan itu berlaku seumur hidup ya. Gelar akademik berlaku seumur hidup, tetapi tetap harus kita setelah mendapatkan gelar akademik ini kita harus melakukan sertifikasi keinsinyuran di PPI gitu ya, dengan berbagai perlengkapan ya, persyaratan. Dan juga ada, kalau nggak salah ada ujian. Saya belum ke situ, tapi nanti akan saya buat videonya mengenai itu gitu ya. Oke, itu aja sebagai informasi tambahan. Semoga teman-teman setelah melihat ini ya, dan juga video-video saya sebelumnya di tugas-tugas itu ya, Anda semakin matang dalam melaksanakan program profesi di ITB khususnya maupun dimanapun gitu. Oke, makasih sudah mengikuti video saya.
Salam sukses semuanya, selamat berkarya dimanapun Anda berada. Ciao.